Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resilia Apriliani, NIM 2021.01.079 dari PAI semester 5B. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya ke pabrik kapas kecantikan. Ini pabrik kapas kecantikan. Latar belakangnya yaitu pengusaha muda yang sudah dimiliki jiwa wirausaha yang tinggi, terus berusaha berinovasi agar produk yang mereka hasilkan tidak kalah saing di pasaran. Untuk memenangkan persaingan, sebagian besar pengusaha melakukan berbagai perubahan pada produknya untuk meningkatkan strategi pemasaran produknya dan membuat mereka tertarik dengan produk yang ditawarkan. Seperti yang terjadi pada narasumber saya, yaitu Bapak Haji Cecep Rustandi, yang dari tahun 98 hingga saat ini masih tetap bertahan menjadi pengusaha kapas kecantikan, yang dulunya hanya kecil-kecilan dan kepercayaan. Dalam mempertahankan usahanya ini sangat tidak gampang. Pasang surut pemasukan mengalami kegagalan. Itu merupakan tantangan dalam mempertahankan usahanya. Dan dari tantangan tersebutlah usaha kapas kecantikan ini lebih maju lagi. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana latar belakang berdirinya usaha pabrik kapas kecantikan. Yang kedua, bagaimana modal, penghasilan, dan permasalahan usaha kapas kecantikan. Yang ketiga, bagaimana manajemen dan strategi untuk mempertahankan usaha kapas kecantikan ini. Yang keempat, harapan dan motivasi menjadi pengusaha dari Bapak. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuannya adalah agar dapat memahami pelajaran pokok dalam pembahasan dan pengajaran mata kuliah kewirausahaan syariah dan lebih memahami kewirausahaan dalam sudut pandang pengalaman pengusaha. Waktu dan tempat kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempat pabrik kapas kecantikan. Langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama, latar belakang berdirinya usaha kapas kecantikan. Usaha kapas kecantikan Bapak Haji Cecep ini adalah salah satu pabrik yang hanya memproduksi kapas kecantikan seperti merek Purbasari. Bertempat di Jalan Majalaya Cicalengka, Kampung Nasi Mekar, Desa Nasi Mekar, Kecamatan Pasai, Kabupaten Bandung, yang dimana proses penjualannya dari tahun ke tahun sama, yaitu dengan cara diantarkan kepada konsumen secara langsung. Cerita awal dari perjuangan menjadi pengusaha, Cecep ini hanya membantu kedua orang tuanya di pabrik kapas kecantikan yang bertugas mengirimkan barang tersebut kepada konsumen ke Jakarta. Karena beliaulah menjadi sosok tulang punggung dari adik-adiknya hingga rela berhenti sekolah untuk membantu kedua orang tuanya. Pada tahun 1998, pabrik kapas kecantikan ini resmi menjadi milik Bapak Haji Cecep yang sebelumnya dipegang oleh kedua orang tuanya karena beliau tidak sanggup untuk meneruskannya dan disarankanlah kepada anak pertama yang dari dulunya sering membantu dalam usaha kapas kecantikan
Jadi mau tidak mau Bapak Haji Cecep harus meneruskan usaha yang dibangun oleh kedua orang tuanya. Karena siapa lagi kalau bukan saya yang meneruskan, karena adik-adik saya masih kecil, ucap Bapak Haji Cecep tersebut. Setelah dipegang oleh Bapak Cecep, alhamdulillah pabrik kapas kecantikan ini makin maju dan mempunyai karyawan sebanyak 10 orang. Setelah mempunyai karyawan dan pesanan banyak, Pak Cecep kemudian bilang, "Kenapa saya bisa seperti ini? Padahal saya tidak bisa apa-apa, hanya modal kepercayaan dari kedua orang tua. Tapi alhamdulillah Allah mengetahui semuanya." Yang kedua ada modal, penghasilan, dan permasalahan usaha pabrik kapas Bapak Cecep. Modal awal yang dikeluarkan pabrik kapas kecantikan ini hanya membangun sebuah pabrik saja, yaitu dengan modal 50 juta. Karena mesin sama alat pengovenan itu udah ada dari kedua orang tuanya. Jadi Bapak Cecep hanya mengeluarkan uang 50 juta saja untuk membangun sebuah pabrik. 50 juta ini dari hasil nabung. Untuk penghasilan bersihnya kadang naik kadang turun. Namun Pak Cecep berkata penghasilan bersih yang ia dapatkan pada awal-awal itu sekitar 6 jutaan. Itu pun jikalau sedang ramai. Jadi kalau sedang sepi mah mungkin kada turun, enggak 6 juta gitu. Penghasilan namun ketika sudah berjalan beberapa bulan, omset mulai naik. Namun setelah itu turun kembali karena mungkin ada beberapa hal sehingga penghasilan yang didapatkan Bapak Haji Cecep menjadi menurun. Jadi enggak seterusnya 6 juta gitu. Soalnya kan ada kadang naik, kadang turun gitu. Jadi ini penghasilan 6 juta itu kalau konsumennya sedang ramai gitu. Kalau sedang sepi mah nggak mungkin sampai 6 juta gitu, kadang menurun. Nah, permasalahan yang pernah Bapak Cecep lewati yaitu banyak pengusaha yang menyainginya, menjiplak nama produk dan lain sebagainya. Jadi dalam permasalahan pabrik kapas kecantikan ini banyak sekali yang menyainginya, terus banyak yang menjiplak nama produknya gitu. Namun setelah kejadian itu Pak Cecep yakin karena rezeki itu tidak akan kemana gitu. Tidak apa-apa produk yang sekian lama Pak Cecep buat kini telah ditiru oleh orang lain dan penjualannya pun ke tempat yang sama sehingga membuat para konsumen Pak Haji Cecep beralih. Dengan hati yang sabarnya pun Pak Cecep berkata, "Tidak apa-apa. Masih banyak orang lain, bukan hanya mereka saja," dengan senyumnya lebar. Jadi Pak Cecep dengan hatinya yang sabar gitu, tidak gak apa-apa gitu, banyak orang yang banyak menjiplak nama produknya, terus cara dikirimnya sama ke tempat yang sama dengan orang yang sama. Pak Cecep hanya menerima dengan ikhlas dan sabar saja karena yakin rezeki itu tidak akan kemana. Terus manajemen dan strategi untuk mempertahankan usaha pabrik kapas kecantikan ini, yang pertama berbicara mengenai kewirausahaan, pastinya tidak lepas bagaimana seorang pengusaha dapat menjalankan usahanya tersebut dan bagaimana strategisnya dalam melancarkan usahanya. Dari percakapan saya dengan Bapak Cecep, beliau melakukan manajemen strateginya dengan cara yang pertama dengan segmentasi pasar yang tepat. Hal ini bertujuan untuk membuat proses pemasaran yang lebih terarah sehingga sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Jadi maksudnya segmentasi pasar yang tepat itu jadi dikirimkan kepada tempat-tempat yang tepat gitu, enggak pasar-pasar yang tepat dan pasar-pasar yang ramai dikunjungi oleh masyarakat gitu. Jadi
nggak apa sih ya, nggak sepi gitu. Yang kedua ada peningkatan kualitas. Kualitas produk sangat terkait dengan kepuasan konsumen. Dengan terdapatnya kepuasan dari satu produk oleh konsumen, maka makin baiklah posisi produk tersebut dalam persaingan. Akan menimbul. Nah, jadi kualitas dari kapas kecantikan ini harus dari awal-awalnya tuh harus meningkat gitu, dari setiap apa sih ya, dari setiap produknya harus ada beda gitu. Jadi kualitasnya harus dijaga gitu, jangan sampai ada yang rubah gitu. Karena akan menimbulkan reaksi terbuka dan tertutup dari konsumen. Jika produk yang dihasilkan jelek, dan konsumen akan secara langsung mengetahui bahwa perusahaan yang menghasilkan itu tidak baik pula. Jadi ya, peningkatan kualitas ini harus dijaga kualitas produk dari kapas kecantikan ini gitu. Jadi kalau tidak dijaga kualitasnya, maka konsumen itu akan dihasilkan jelek gitu. Yang ketiga ada pengiriman tepat waktu. Pengiriman tepat waktu sangatlah penting karena berkaitan dengan proses produksi yang harus dilakukan customer. Jadi pengiriman waktunya tepat gitu, dalam waktu pemesanan 3 hari gitu. Jadi kan kalau dipesannya hari Senin, dikirimnya paling lambat hari Rabu atau hari Kamis gitu. Jadi tiga hari dalam jangka waktu 3 hari gitu. Jadi jangan sampai dalam jangka waktu 1 minggu baru dikirim gitu. Jadi enggak. Jadi dalam waktu 3 hari itu bisa langsung dikirim gitu. Karena jika sampai lama pengirimannya mengalami keterlambatan, maka akan mempengaruhi pengiriman yang akan datang, yang akhirnya akan terjadi penumpukan barang gitu. Jadi kan setiap harinya ada pemasukan, ada pemesanan dari konsumen yang lain. Jadi kalau ditumbuk-tumbuk, nantinya akan menumpuk gitu, jika tidak dikirimkan. Yang keempat, ada pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pengembangan sumber daya manusia salah satunya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi karena kemampuan teknik, human skill, dan manajerial skill karyawan akan dilatih. Jadi pengembangan sumber daya manusia ini untuk apa sih? Jadi masyarakat di sana tuh biar apa ya, biar enggak pengangguran gitu. Jadi dengan meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi karena kemampuan teknik gitu. Yang kelima ada pengembangan produk. Tujuannya untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi, baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, dan ciri lainnya. Jadi dalam kemasan, terus dalam isinya itu harus ada nilai maksimal dari konsumen. Terakhir ada harapan dan motivasi menjadi pengusaha dari Bapak Cecep. Jadi harapan Bapak Cecep pada usaha yang ia jalani sekarang yaitu ya lebih maju lagi, bisa membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat membantu orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, sehingga bisa membuka lagi cabang-cabang di daerah lainnya. Di samping Pak Cecep mengelola pabrik kapas kecantikan, beliau mempunyai sebuah ruko. Harapannya sama bisa lebih maju lagi dan bisa membuka cabang di daerah lainnya. Motivasi dari Bapak Cecep sampaikan untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses adalah yang pertama, kerja keras. Karena kesuksesan bisnis tidak akan bisa didapatkan dengan cara yang instan gitu. Jadi harus perlu kerja keras, kerja cerdas juga gitu.
uh, jadi apa ya, kalau kita pengen sukses gitu ya pasti harus kerja keras gitu, karena kesuksesan itu tidak bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Yang kedua, pantang menyerah. Yang namanya menjalankan bisnis pasti ada naik turunnya, maka jadikan kegagalanmu menjadi sebuah pembelajaran gitu. Jadi kalau usaha lagi menurun itu ya jangan patah semangat gitu, harus tetap semangat terus gitu. Yang ketiga, kembangkan ide, yang dimana ide ini akan menjadikan sebuah fondasi dalam membangun sebuah bisnis yang sukses gitu. Jadi jangan sampai di sana saja gitu. Kita tuh harus mengembangkan ide-ide yang lainnya, misalkan membuat produk yang lainnya gitu. Yang keempat, ada optimis, harus tetap percaya diri meskipun rintangan dan kegagalan yang dihadapi akan terasa sangat berat dan sulit. Tapi kita harus selalu think positif. Tentunya kamu akan bisa lebih baik untuk menghadapi segala persoalan dalam bisnis yang akan kamu kembangkan. Jadi harus tetap percaya diri bahwa kita itu pasti bisa menjalankan usaha ini. Yang kelima, profesional. Dengan bersikap profesional bisa membuat kamu lebih tegas, lugas, dan cepat dalam menghadapi setiap persoalan yang datang. Jadi kalau ada dalam permasalahan gitu harus bisa bersikap profesional gitu dalam sebuah usaha. Jangan dibawa-bawa dalam ketika ada masalah pribadi, jangan dibawa-bawa dalam sebuah usaha gitu. Yang keenam, tekun dan berdoa. Setiap yang akan kita lakukan pasti selalu ada izin dari Tuhan Yang Maha Esa, dan diiringi dan ketekunan dengan rajin berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar jalanmu untuk meraih kesuksesan dalam berbisnis bisa lebih mudah dilakukan. Jadi tekun dan berdoa ini adalah sangat pentingnya karena karena setiap yang kita lakukan harus dengan berdoa gitu, supaya dilancarkan oleh Allah gitu. Kesimpulannya, menjadi seorang pengusaha yang sukses seperti Bapak Cecep tadi tidaklah mudah. Akan sangat banyak rintangan untuk menjadi sukses seperti yang kita inginkan. Sukses bukanlah hal yang instan. Dari pengalaman Bapak Cecep, pelajaran yang penting dapat diteladani itu sebagai wirausaha sejati adalah jeli melihat peluang, percaya diri, tekun, berpikiran positif, dan berani mengambil risiko. Mental dan semangat kewirausahaan harus ditumbuhkan sejak dini. Wirausaha adalah penyokong utama kebangkitan ekonomi suatu negara. Semakin banyak jumlah wirausaha dalam suatu negara. Nah, ini dokumentasi. Nah, ini yang di gambar yang pertama ya, yang di atas itu adalah kapas yang sudah dibungkus, yang sudah dibal. Ini bentukannya kayak gini. Satu bal itu satu lusin ya, itu satu lusin. Satu bal itu harganya sekitar 15.000. Nah, ini Bapak Cecepnya. Foto yang keempat itu sebelum dilusin. Harga segitunya itu 6.000. Nah, ini dalam bentuk bungkusan. Satu bungkusnya itu satu bungkus 2.000. Sekian laporan observasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya, umumnya buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.